Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfian Firmansyah, NIM 11122201884, Blok 19 Praktikum Bioinformatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tutorial menganalisis sesar dan kekar berpasangan menggunakan software DIPS. Yang pertama-tama kita akan melakukan analisis sesar dahulu. Untuk pertama-tama kita buka software DIPS, kemudian kita klik New File, kemudian buka data yang akan dianalisis. Nah, untuk data sesar yang ada, kita mempunyai bidang sesar, rek, dan pergerakan. Yang pertama-tama, kita kembali ke software DIPS, kemudian klik Project Settings, kemudian ganti Global Orientation Format ke Strike Right Div. Klik OK, kemudian kita input data, itu bidang sesar, yaitu Node 112 derajat is dan 60, dipnya 64. Kita input, kita isi saja 112, kemudian dipnya 64. Kemudian klik kontur preset. Nah, kita maximize dulu. Nah, untuk memunculkan bidang sesar, kita klik add user plane dan kita sorot di bagian kontur ini, usahakan di tengah. Oke, kita matikan pol ID, kita beri label sebagai bidang sesar. Kita singkat BS saja. Oke. Kemudian untuk memudahkan atau agar tidak mengganggu kontur ini kita matikan saja dengan klik major plane preset saja. Oke, dari data yang ada kita mempunyai rig 50. Nah, untuk memudahkan kita atur pol dari stereonet ini. Untuk memudahkan kita klik view, kemudian stereonet overlay. Dan kita show grid overlay, custom, dan kita isi trennya sesuai strike bidang sesar yang ada. Tadi 112. Oke. Oke. Nah, kita tadi mempunyai reg 50. Nah, menghitungnya dari titik ini. Kita baca setiap step dari stereonet ini. Setiap step dari stereonet ini memiliki nilai 10. Nah, dari situ kita dapat 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita mengupload reg dari sini. Untuk menguploadnya, kita klik draw polyline dan kita draw di sini 10, 20, 30, 40, 50. Nah, kita ikuti saja grid dari stereonet yang ada. Kita klik done. Nah, kemudian kita akan mengupload netslip. Untuk mengupload netslip, kita gunakan saja drawline segment. Kita plot dari titik tengah stereonet menuju ke keluar dengan melewati perpotongan dari bidang sesar dan reg yang telah kita plot sebelumnya. Kurang lebih di sini. Untuk memudahkan kita ganti saja warna dari netslip yang akan yang telah kita upload. Kita rubah ke merah saja. Oke, kemudian dari sini kita punya seperti ini. Nah, dan kita klik major plane preset saja. Sudah. Kemudian kita akan menentukan foot wall dan hanging wall. Untuk foot wall sendiri, foot wall itu yang memiliki luasan pada daerah di antara bidang sesar di stereonet. Untuk foot wall sendiri memiliki daerah yang lebih besar. Jadi kita klik text box saja, kita namai foot wall di daerah yang lebih besar dan hanging wall-nya di daerah yang lebih kecil. Nah, untuk mereview kita lihat saja. Nah, foot wall itu merupakan daerah dengan luasan yang lebih besar sini dan hanging wall-nya itu di daerah dengan luasan yang lebih kecil.
Nah, apabila sudah, dari data yang ada juga kita memiliki pergerakan kanan. Oke, kita plot menggunakan add arrow, kemudian kita plot pergerakan dengan judul kemudian angle-nya seperti ini. Nah, untuk net slip-nya sendiri, kita mengikuti arah dari hanging wall, yaitu mengarah ke atas. Nah, net slip-nya juga mengarah ke atas. Kurang lebih di sini. Nah, karena net slip-nya menunjukkan arah ke dalam atau ke pusat stereonet, maka dapat kita ketahui bahwa pergerakannya itu naik. Dikombinasikan dengan data yang telah kita punya, yaitu kanan, maka eh, kita dapat mengasumsikan bahwa pergerakan dari sesar yang ada merupakan kanan naik. Kemudian kita cek datanya. Kita buat dulu text box untuk peletakan datanya. Saya tahu bidang sesar, kemudian rek, net slip. Nah, untuk bidang sesarnya sendiri kita punya 112,64. Kita tulis dulu not 112 derajat is dipnya 64 dan rek kita dapat 50 dari data yang ada. Untuk net slip sendiri kita ubah dulu ke bagian kanan ini menjadi transplange. Kita arahkan kursor ke perpotongan. Di sini kurang lebih di sini. Nah, dapat kita baca bahwa tren dan plunge-nya itu adalah 139 dan 43. Kita tulis 43 dan 139 derajat is. Pergerakan dari analisis yang kita dapat yaitu kanan naik. Untuk memastikan data yang ada, kita cek menggunakan diagram yang telah dikemukakan oleh Ricard. Nah, dari diagram ini dapat kita lihat bahwa deep itu merupakan bagian ini dalam, dan untuk tracknya itu dengan menggunakan bagian luar ini. Nah, dari pergerakan yang telah kita dapat yaitu kanan naik, kita amati dulu bahwa kanan itu bagian kanan dari diagram. Kemudian untuk naiknya berarti di bagian kanan atas ini. Nah, kemudian kita lihat dari deep bidang sesar yang kita punya. Nah, untuk deep-nya sendiri kita mempunyai 64. Dari diagram ini, untuk deep-nya sendiri di pusat diagram nilai deep-nya 0 dan semakin keluar nilainya semakin besar, yaitu maksimal 90. Nah, kita mempunyai deep 64, maka nilai 64 akan jatuh di bagian sini, di antara nomor 5 dan 6. Kemudian kita mempunyai rek 50. Rek 50 akan jatuh di daerah sini. Nah, dapat kita ketahui bahwa kita mendapat klasifikasi nomor 6. Nah, kita cek menurut yang diklasifikasikan oleh Ricard. Nah, dari klasifikasi tersebut kita mendapat right reverse slip fault. Maka kita tulis di sini right reverse slip fault.
menurut Ricard tahun 1972. Nah, kurang lebih seperti ini untuk analisis sesar. Kemudian kita akan beranjak ke analisis kekar berpasangan. Sebelumnya kita dapat save dulu dari Word kita ini dengan file, terus kemudian export image file, kita namai. Nah, untuk foldernya bebas sesuai preferensi masing-masing, kemudian kita save. Nah, kemudian kita akan beranjak ke pengolahan data kekar berpasangan. Kita klik new, kemudian kita ubah lagi proyeksinya. Kita ganti ke strike right div. Kita klik OK. Kita input data kekar berpasangan yang ada. Kita kopikan saja. Nah, kita klik contour preset. Kita klik add user plane untuk menampilkan shear join yang akan kita analisis. Kita klik di tengah kontur. Nah, kita sesuaikan nilai kita, data dari yang kita dapat, kita sesuaikan bahwa nilai rata-rata 170 lebih dekat dengan shear join 1, maka kita namai shear join 1. Kita singkat SJ1 saja, dan full dan ID-nya kita matikan. Dan yang untuk shear join 2 berarti di kontur yang ini. Kita sorotkan bagian tengah. Kita beri label SJ2 atau shear join 2. Untuk memudahkan atau agar tidak bingung, kita ganti salah satu warna. Ini sesuai preferensi juga, kita klik biru saja. Kemudian kita akan mengupload tegasan. Maaf, sebelumnya kita akan mengupload bidang bantu terlebih dahulu. Untuk mengupload bidang bantu, kita arahkan ke perpotongan shear join 1 dan 2. Kita namai bidang bantu atau BB saja. Kemudian kita ganti ke warna hitam. Nah, untuk memudahkan visibilitas kita matikan saja kontur data yang kita punya. Kita klik Major Plane Preset saja. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah mengupload tegasan atau kita sebutnya TO saja. Untuk mengupload tegasan, kita gunakan Add Trend Line. Nah, kita arahkan ke untuk tegasan 2 itu di perpotongan shear join 1 dan 2. Oke. Kemudian untuk tegasan 1 kita menggunakan perpotongan maaf dari sudut yang terbentuk dari shear join 1 dan 2. Sudut yang dimaksud adalah sudut lancip yang terbentuk kurang lebih di sini. Nah, untuk menentukan TO 1, kita menggunakan strike dari shear join 1 dan 2. Kita akan menggunakan tools kalkulator setelah ini. Kita cek dulu strike-nya, yaitu 216. Gunakan kalkulator. 216. Kita tambahkan dengan strike shear join 2. Shear join 1 maksudnya, mohon maaf. Kita tambahkan. Kemudian kita jumlahkan. Nah, kita dapat 388. Kemudian kita bagi 2.
Kita dapat 194. Nah, kita plot menggunakan trend line. Kita dapat nilai tadi 194. Kita masukkan. Nah, ini menjadi TO1. TO1 sendiri haruslah bersinggungan dengan bidang bantu yang terbentuk sebelumnya. Nah, maka kita dapat TO1 di sini. Agar tidak bingung, kita namai juga. Di sini merupakan tegasan 1. Kemudian di sini adalah tegasan 2. Nah, untuk pengeplotan tegasan 3, tegasan 3 memiliki orientasi 90 derajat dari TO1 dengan memperhatikan bidang bantu juga. Oke, kita memiliki tegasan 1 dengan nilai 194. Kita tambahkan dengan 90. Dapat 284. Kita plot lagi menggunakan trend line. Nah, isi 284. Klik OK. Maka kita akan mendapat tegasan 3 di sini. Kita namai juga agar tidak bingung. Tegasan 3. Untuk memudahkan visibilitas kita akan merapikan tegasan terlebih dahulu. Ini bersifat opsional. Kita bikin menggunakan draw line dari pusat menuju ke daerah luar stereonet dengan tegasan 2. Ini sebagai untuk tegasan 3. Dan ini untuk tegasan 1. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita delete saja garis trend line tadi. Nah, kita dapat visibilitas yang lebih mudah ketika kita sudah merapikan tegasan yang ada. Kemudian kita akan mengeplot extension join dan release join. Untuk extension join sendiri merupakan perpotongan dari kekar berpasangan itu dan TO1 dengan bidang bantu. Kita sesuaikan. Ya, kurang lebih di sini. Ini merupakan extension join atau kita singkat EJ saja. Klik OK. Selanjutnya kita akan mengupload release join. Untuk release join sendiri merupakan titik potong kar berpasangan dan TO3 dengan bidang batu. Kita sesuaikan kembali. Nah, kurang lebih di sini. Ini merupakan release join atau RJ. Nah, agar tidak bingung, kita rapikan kembali. Kita ganti warna saja. Ini kita ganti warna menjadi merah saja. Dan untuk RJ-nya kita ganti menjadi bunga. Nah, kita mendapat visibilitas yang lebih baik. Kemudian setelah selesai mengupload ini semua, kita data. Kita ketik dahulu shear join 1, shear join 2, tegasan 2,
Tegasan 1, tegasan 3, kemudian extended join, dan release join. Untuk shear join sendiri, kita baca saja dari sini. 172,53. Not 172 derajat is 53 derajat. Untuk shear join 2, 216,54. Dan 260 derajat is 54. Untuk membaca tegasan, kita ubah dulu bagian kanan bawah ini, kita ubah menjadi trend plunge. Kita baca saja dari sini. Untuk tegasan 2, kita arahkan ke sini. Kemudian kita baca trend plunge yang kita punya 281,51. Perhatikan juga penulisannya. 51 dan north 281 derajat. Yes. Dan untuk tegasan 1, kita arahkan kursor ke titik potong, ya kurang lebih di sini. Kita dapat 14 dan 1. Kita ketik 1 derajat north 14, maaf, north 14 derajat east. Kemudian untuk tegasan 3, kita arahkan ke titik potong ini. Kita dapat 104,39. 39 north 104 derajat east. Untuk membaca extension join dan release join, kita ubah lagi ke strike dip dan kita sorot bagian extension. Kita mempunyai nilai strike dip 196,52 derajat. North 196 derajat east. Dan dipnya 52 derajat. Untuk release join, kita dapat 103,88. Not 103 derajat is, dipnya 88. Nah, selesai sudah analisis kekar berpasangan yang kita buat di software Dips. Mungkin sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan atau langkah yang mungkin terlewati, dan maaf apabila dalam pengamatan ini kurang dalam presisi penempatan dari user play-nya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.